Aya BUMN anu ngajantenkeun beban pikeun Jawa Barat. Tah pamirsa ieu nya sapertos anu kusim kuring tadi diucapkeun kitu nya. Yen aya salesajana BUMN bahkan seueur saurna teh cenah nya. Tah ieu teh dibongkar ku saha? Da sanes deui ku Gubernur Jawa Barat kitu tanya. Tah dina ieu forum teh Gubernur Jawa Barat non teh ngutarakeun yen seueur BUMN anu jadi beban pikeun Jawa Barat kitu nya, anu janten ngahalangan pangwangunan pikeun ngawangun infrastruktur Jawa Barat kitu tah. Aduh, ieu beuki ieu nya urang beuki salaku warga kitu salaku rakyat janten kabuka kitu nya sadaya di luar sana teh kitu nya tah janten kabuka sadayana jadi terang benderang kitu nya kumaha kayaan di pamaréntahan teh nya hirup pikuk di dunia pamaréntahan teh urang jadi terang langkung terang kitu nya anu tadina teu terang nanaon kitu tah ayeuna mah ku saprak Pak Deddy Mulyadi janten Gubernur Jawa Barat jadi terang benderang gitu tah kaayaan situasi kondisi anu aya di lingkungan Jawa Barat teu nya janten lajengkeun kitu tanya kapamimpinan kudu seueur kitu tah jalmi-jalmi anu sapertos Gubernur Jawa Barat nu ayeuna teh kitu tanya supados kitu transparansi rakyat jadi terang karena naon-naon kajantenan peristiwa gitu, kagiatan di dunia pemerintahan teh kitunya nu aya khususnya di lingkungan Jawa Barat. Saupamina langsung leuwih jelasna mangga urang saksikeun ieu video wae. Videona kitu tanya. Pilih pimpinan Bang Jabar, saya selalu milih sudah deh orang sini saja yang saya kenal, biar tidak profesional, biar tidak pinter setingkat nasional. Kenapa? Karena saya trauma oleh orang pinter. Ketika mimpin BUMD di Jabar, mimpin Bang Jabar, orang pinter hampir jebol 6 triliun. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pinter tapi tolol. Kan kata bapak kan bodoh tapi mengerti, Pak. Nah, saya katakan ngomong orang bodoh tapi mengerti. Kita ini lahir, apalagi saya lahir seorang ibu dalam kacamata orang bodoh. Sekolah tidak, baca tulis tidak bisa, kemudian hidupnya hanya mengabdikan diri pada suami dan anak-anaknya, tapi bisa melahirkan anak 9 tanpa baby sister, bisa ngurus anak tanpa pembantu, bisa membesarkan, bahkan bisa 9-9-nya jadi sarjana tanpa pinjem ke pihak manapun dan tanpa menjual aset yang dimiliki. Apa sih sebenarnya pesan dari situ? Pesan dari situ, sehebat apapun kita memiliki konsep tentang sebuah negara, tentang sebuah lembaga, pada akhirnya satu yang dilupakan di negeri ini adalah otak tidak cukup kalau tidak punya hati. Yang buntung dikelola kita, yang untung dikasih orang dan kemudian jadi hutang negara. Saya nggak tahu belajar ilmu ekonominya di mana. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Kan Bapak harus saya ngomong jujur. BUMN-nya yang berproblem. Kalian tersinggung nggak sih dikritik seperti ini? Sebenarnya sih nggak ada masalah. Saya lebih baik dipimpin oleh orang bodoh tapi mengerti daripada orang pintar tapi tolol. Banyak BUMD yang namanya ada tapi aktivitasnya tiada, Pak. Sehebat apapun kita memiliki konsep tentang sebuah negara, pada akhirnya satu yang dilupakan di negeri ini adalah otak tidak cukup kalau tidak punya hati. BUMN apakah gerangan yang menjadi beban? Yang jadi beban bagi Jawa Barat itu yang BUMN pinjam duit belum bayar. Ada saya sebutin, ada di HP saya ada. Saya sebutin itu beban, Pak. Sudah nggak ada duit Pemprov Jabar dipinjam. Iya, gua demen yang kayak gini-gini nih. PT Barata Indonesia 89 miliar lebih. PT Perikanan Indonesia 96 miliar lebih. PT Papro, PT Kimia Farma 950 miliar lebih. Totalnya 3,6 triliun 76 miliar 872 juta 709.596. Beban, Pak. Pak Gubernur yang bikin beban tadi. Ya, saya khawatir yang
jangan sampai kita langsung mencap ya teman-teman. Proses di dalam itu sangat ketat sebenarnya. Pinjamnya tanpa agunan. Itu udah berarti pidana dong. Jadi gini, itu udah nggak pakai akal sehat. Jadi kalau Bapak ngomong profesionalis, menurut saya sudah tidak profesional, Pak. Bagaimana sebuah kredit nilainya hampir 600 miliar dikeluarkan pernah agunan? Tidak ada agunan. Yang lucu loh Pak, seluruh perkebunan PTPN karet itu ditebang, habis dijual kayunya tanpa rencana. Setelah itu sekarang menjadi tanah kosong, longsor di mana-mana. Satu sisi BUMN yang mengatakan saya mendapat keuntungan dari penjualan kayu, tapi di sisi lain negara jebol untuk merecovery. Kan Bapak harus saya ngomong jujur, orang yang ngurus teh itu bukan ahli teh saya lihat, karena BUMN tuh dari sini pindah ke sini, hawanya beda. Orang setiap hari ngurus pabrik semen, kemudian jadi direktur PT Teh. Kan kebayang itu panas Pak, itu teh begitu ditanam mati semuanya karena hawa semen masih di mana-mana. Setelah itu Bandung banjir, longsor lagi, recovery-nya lagi ratusan miliar lagi dari belanja negara ini untuk kemakmuran rakyat negara gitu kan. Walaupun ada dua, ada negara nyata dan negara institut gitu loh. Pemda Jawa Barat hampir 5 tahun memiliki kelucuan. Ini saya kasih tahu Pak, biar terbuka saudara Jawa Barat. Ada satu BUMD di Jawa Barat menyewakan mobil listrik ke Pemda Jabar. Satu mobil listriknya 350 juta dalam setiap tahun. Setahun menghabiskan 11 miliar lebih. Saya coret sekarang. Kamu bodohnya luar biasa. Tetapi BUMD-nya sampai sekarang nggak ada duit. Karena uang pendapatan yang 11 miliar itu dibikin lagi anak perusahaan baru untuk mengkamuflase agar uangnya lari. Saya tahu itu otaknya begitu. Tuh di kabupaten kota lebih lucu lagi. Kontrak ini kelucuan, saya kasih tahu aja. Jakarta, pajak yang terkumpul di sana hampir 1.000 triliun lebih. Problem Indonesia itu apa sih Pak? Keadilan Pak. Ini problem. Jadi saya setuju kayak Bapak bikin kegiatan muter gitu Pak. Duitnya dari Jakarta dibawa muter di sini, bukan duit di sini dibawa ke Jakarta Pak. Jadi